Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala masih selalu beserta kita semuanya. Lanjut diskusi dan berita terupdate ya. Jadi memang ada banyak rekan-rekan yang mempertanyakan dan juga berbagai pihak sebenarnya kalau kita kumpas satu-satu sebenarnya banyak juga sih, ada beberapa tema ataupun dari berita yang pantas kita kritisi dan kita berikan solusi itu kan. Cuma dalam berbagai diskusi ataupun kesempatan kita juga sudah sering bahas ya. Jadi kali ini yang tidak kalah menarik ini ya, berkaitan dengan langkahnya minyak goreng ya. Jadi saya tidak ingin berpolemik berkaitan dengan hal ekonomi ya. Ini teman-teman ekonomi saja nanti yang lebih detail. Saya ingin mengkritisi berkaitan dengan proses kebijakan ini sebenarnya seperti apa itu kan. Kalau kita pikir siapa sih yang salah, kemudian pada poin apa yang tidak tepat itu kan, seolah-olah presiden dan menterinya tidak berdaya itu kan untuk mengendalikan mafia minyak goreng. Nah ini saya bacakan basis beritanya dulu ya. Jadi ini Mendak tersangka mafia minyak goreng diumumkan Polri dari CNN Indonesia dan seterusnya ya. Ini sebenarnya hari Senin kemarin ya rencananya mau diumumkan oleh Polri, cuma sampai sekarang kita cermati juga belum belum ada juga ini kan tindakannya seperti apa ini kan. Ya kita sambil ngopi dan santai dulu ya. Jadi sebenarnya berkaitan dengan persoalan kebangsaan dan Indonesia sering kita bahas dengan teman-teman ya saat diskusi ataupun nobar kemarin, khususnya saat El Clasico Barca dan Madrid ya. Selamat buat Barcelona yang sudah bangkit lagi itu kan. Nah mari kita kupas ya berkaitan dengan kebijakan minyak goreng ini sebenarnya seperti apa. Sebenarnya gini, yang pertama ada di lingkaran pemerintah ataupun presiden ini sebenarnya seperti apa. Jadi dulu pada saat pelantikan kabinet ya 23 Oktober 2019 ya, artinya ada visi dan misi presiden, tidak ada visi dan misi menteri. Yaitulah idealnya memang dalam kapasitas strong leadership seorang menteri itu patuh dan taat kepada presiden. Cuma yang jadi masalah adalah presidennya paham atau tidak kondisi lapangan dan kebijakan sehingga menteri mengambil proses diskresi atau kebijakan kementerian itu kan. Nah, kalau kita cermati antara presiden kemudian kabinet dan menterinya ini saling mengklaim dan saling mencabut aturan ini kan yang digunakan untuk proses pengambilan kebijakan minyak goreng ini instruksinya presiden atau cuma inisiatifnya menteri. Idealnya menteri tidak boleh melanggar dari arahan presiden, ini idealnya. Cuma kalau kita cermati menteri perdagangan juga kelihatan kebingungan juga kan untuk mengatasi ini. Nah presiden kan muaranya adalah kabinet atau menteri. Nah kemudian satunya lagi adalah Polri atau penegak hukum. Sekarang itu kan memang kalau tadi basis beritanya nanti bisa lebih lanjut rekan-rekan. Jadi Senin kemarin itu kan dari proses Polri akan mengumumkan salah satu atau berapa ya kita, karena kita tidak tahu pernyataan Mendak bahwa Polri akan mengumumkan tersangka mafia minyak goreng. Apakah dia personal atau korporasi? Nah ini kan masih spekulasi. Dan kalau mengumumkan tersangka nggak usah di pernyataan ke publik ini kan, karena kan mereka yang namanya mafia itu kan mereka juga akan antisipasi itu kan. Nah saya mencermati ini kayak ini ya, kemarin kita bersama teman-teman juga lucu juga ini kan. Jadi seolah-olah ini dibuat main-main di saat rakyat kemudian di saat masyarakat di bawah kebingungan berkaitan dengan menyikapi kebijakan minyak goreng ini kan. Jadi presiden muaranya kabinet gaduh, kemudian Polri ada beberapa sekat yang
memang tidak bisa ditembus mafia-mafia minyak di sana itu karena. Kemudian yang kedua adalah muaranya adalah DPR. Nah, DPR khususnya Komisi 6 ini kan mengurusi ataupun kerjasama rapat dengan pendapat ataupun rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, dan bahkan sampai mangkir 2 kali ya Menteri Perdagangan kemarin mau dipanggil paksa, sampai mau dipanggil paksa. Nah, artinya kan kita juga tanda tanya kenapa harus mangkir. Kalaupun kebijakan yang sudah diambil bertanggungjawab ke publik lewat forum DPR itu, apalagi publik bisa mengakses. Nah, cuma kan ketika Menteri Perdagangan hadir di Komisi 6 DPR, kalau kita cermati kemarin justru seolah-olah memang Menteri Perdagangan yang dia adalah representatif dari pemerintah, kabinet, ini kan juga seolah-olah kayak kalah dengan mafia itu kan. Kebijakan-kebijakannya dianulir, kemudian tidak berdaya, dan juga mengaku kan ada mafia dan ngerasa kalah di sana. Nah, ini kan sekali lagi, apakah menteri ini diskresi mengambil kebijakan tanpa arahan presiden, atau memang mohon maaf presiden dan pemerintah minus kebijakan ini, karena ini kan harus kita cermati bersama. Nah, logikanya simpel, dan teman-teman ekonomi nanti yang lebih bisa menjabarkan logikanya simpel sebenarnya. Ketidakkonsistenan pemerintah, kemudian presiden, kemudian menteri, ini kan kalau kita cermati bisa dilihat dari proses cabut dan tidaknya HET, harga eceran tertinggi itu kan. Jadi ketika minyaknya langka, nggak ada itu kan, jadi pemerintah menetapkan patokan harga itu kan, ada sekitar 14.000 sampai 11.000 gitu kan. Nah, artinya oke lah, ini batasan harganya, tetapi faktanya di pasar kemudian di lapangan ini tidak ada. Kalaupun toh pemerintah sudah menetapkan harga, patokan harga segini, barangnya tidak ada, lalu dicabut lagi, dirubahlah menjadi proses harga mekanisme pasar. Jadi harganya ya sudah, terserah kalian mau kasih harga berapa. Nah, ketika HET ini dicabut kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar, saya rasa ini adalah bentuk lepas tanggung jawab pemerintah, lepas tidak berdayanya pemerintah terhadap mafia-mafia yang ada itu. Ada indikasi mafia yang memang sulit ditembus, artinya ketika diserahkan pada mekanisme pasar, barangnya sih ada, tiba-tiba melimpah, mungkin ditimbun atau dikumpulkan oleh perusahaan ini dan itu, tetapi mahal. Nah, ini kan kayak rakyat atau masyarakat ini kan jadi kelinci percobaan. Minyaknya langka dengan harga eceran tertinggi, atau justru diberikan mahal tapi melimpah itu kan. Nah, ini kan juga membuat bingung juga ini kan. Ini maksudnya seperti apa itu kan. Nah, lalu menyikapi ini solusinya seperti apa sebenarnya? Kalau kita cermati yang lebih ideal itu memang ya sudah ada, kalau kita cermati ada sampai bongkar pasang 6 peraturan dari Kementerian Dalam Negeri ya. Ini kan makanya saya katakan, apakah 6 peraturan 6 dari Menteri Perdagangan, ini diskresi dari Menteri Perdagangan atau arahan dari Presiden nih kan. Bongkar pasang sampai 6 kali, makanya Menteri Perdagangan kemarin sampai dimarahi habis di forum Komisi 6 DPR itu kan, kayak ngerasa tak berdaya itu kan. Nah, artinya ketidakkonsistenan dan inkonsistensi kebijakan inilah yang menimbulkan ketimpangan dan bahkan masyarakat bingung sampai sekarang belum teratasi. Nah, idealnya memang HET ini memang tidak dicabut, tidak diserahkan pada mekanisme pasar ya, dalam pandangan saya dalam hal kebijakan. Jadi seolah-olah ya memang ini loh harganya, tapi harus ada, jangan harganya dikasih patokan segini murah, sekitar 14.000 sampai 11.000, tapi barangnya nggak ada, malah disembunyikan. Ini kan lucu. Makanya kasih HET sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, tidak lepas tangan, tidak diserahkan pada mekanisme pasar, dan barangnya ada, jangan disembunyikan. Nah, ini kan biar masyarakat tidak bingung. Nah, sekarang sudah menyentuh, saya banyak diskusi juga ya dengan berbagai pihak masyarakat sebagainya, ini sampai
per liter bisa mencapai ya 24.000 sampai 25.000 ya. Jadi per 2 liter itu bisa 48 sampai 50 itu kan, macam-macam juga itu kan. Nah, ini kan kasihan juga masyarakat di bawah itu kan. Nah, kemudian kalau kita cermati yang membuat aneh itu kan ya tadi saya katakan mafia minyak goreng ini kan bisa korporasi yang berafiliasi dengan, bisa jadikan dengan kekuasaan, kemudian dengan kartel di sana, ataukah personal yang mempunyai jaringan luas itu kan. Nah, ini kan proses timbun menimbun ini kan akhirnya masyarakat yang tidak dapat karena langka itu kan. Nah, kemudian kalau kita cermati lucu juga, Indonesia itu sebenarnya penghasil sawit terbesar di dunia loh, khususnya sejak 2006 tercatat. Di bawahnya ada Malaysia dan Thailand. Sampai sekarang kita menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Jadi minyak saja langka itu kan. Nah, ini kan ya solusinya sebenarnya kalau kita bicara menteri kebijakan, kalau menteri tidak sanggup khususnya sampai nanti Ramadan atau Lebaran, ya sudah mengundurkan diri atau presiden memecat menterinya untuk reshuffle itu kan. Nah, itu kan sebenarnya solusi daripada saling lempar tangan kemudian saling mengklaim dan tidak ada ujungnya sampai kapan itu kan. Nah, dan ini yang juga yang tidak kalah penting ya. Jadi para pejabat khususnya para pengambil kebijakan itu harus mempunyai sense of crisis terhadap kehidupan masyarakat itu kan. Jadi kemarin yang sempat heboh kan, kalau tidak ada minyak goreng ya direbus. Kalau ini itu kan tanpa harus dikasih tahu sudah paham hal-hal seperti maksudnya baik, cuma timingnya tidak tepat dan kapasitas yang menyampaikan itu kan juga mempunyai kekuasaan itu kan tidak pas juga kalau saya rasa. Beri saja pandangan kritikan terhadap pemerintah, kemudian polrinya seperti apa, itu akan lebih didengar dan akan lebih ada perubahan kayak gitu. Kemudian dulu juga ada berasnya langka disuruh ngurangi makan atau diet, cabai langka disuruh nanam cabai sendiri. Ini saya rasa pernyataan pemerintah dan pejabat yang anfaedah seperti ini, karena tidak bisa ngasih solusi kebijakan tetapi membuat statement ke publik bahwa ini dianggap bercandaan itu kan. Pengambil kebijakan jangan dibuat bercanda, kalau tidak mampu silahkan mundur itu kan. Sebenarnya kan seperti itu. Makanya kan ya kita lihat saja dan kita kawal saja kebijakan seperti apa ya. Dan khususnya dari DPR, Komisi 6 DPR ini juga terus mengkritisi kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan ini, biar memang harga-harga di bawah ini biar stabil itu kan, biar tidak menjadi korban masyarakat ya itu. Dan khususnya para mafia ini juga harus segera ditangkap itu kan. Mau mengumumkan tersangka, mau menangkap mafia minyak goreng diumumkan ke publik malah nggak jadi, gagal. Ini kan lucu kan hal kayak gini itu kan. Kalau ada ya sudah tangkap, jadikan tersangka ya. Jaringan di sana bongkar kayak gitu. Karena kita juga dengan berbagai teman-teman ya, kita juga ikut mengawasi juga dari proses kebijakan, kemudian dari proses distribusi ataupun dari berbagai keluhan masyarakat. Nanti kita tetap kawal terus bersama ya. Demikian dari singkat ini, insya Allah nanti kita bisa diskusi panjang lebar dalam berbagai hal lagi ya. Itu dari saya. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.